Bunda, selamat bergabung. Kita akan live bareng Kang Deden Gurame ya, nanti membahas tentang bagaimana cara meningkatkan daya pikir dan kreativitas pada anak melalui dongeng. Nah, Kang Deden ini siapa sih? Beliau adalah praktisi dan juga eh, terapis juga praktisi tentang pendidikan anak usia dini. Nah, nanti kita live-nya bersama Kang Deden, kita akan undang di jam 19.30. Nah, sebelum itu kita menyapa bunda-bunda dulu di rumah. Selamat datang bunda-bunda. Ini ada Mbak Lina nih. Mbak Lina udah gabung. Kita sambil menunggu ya, sambil menunggu bunda-bunda yang lainnya nanti. Kita di sini menunggu sampai jam 19.30. Nanti kita beri kesempatan untuk bunda yang lainnya supaya bisa bergabung bareng kita, ngobrol bareng tentang parenting. Nah, bunda-bunda yang udah gabung boleh banget nih share ya linknya ke teman-teman, ke bunda-bunda yang lain. Supaya apa? Supaya lebih banyak dan lebih luas lagi manfaat yang bisa kita sebarkan gitu ya bun ya. Pada malam hari ini para Morina juga selain kita live parenting juga bunda-bunda bisa loh belanja langsung. Caranya gimana nih? Caranya bunda langsung aja ya cek di keranjang belanjanya gitu. Sebelumnya nih kita kenalan dulu nih sama Mimin ya. Halo, ini ada saya Koi ya, salah satu Mimin dari para Morina, karena memang kita di sini tim gitu kan. Nah, yang kebetulan malam hari ini kita berkesempatan bertemu dengan saya gitu yang akan memandu acara Bunda Hebat Podcast pada malam hari ini gitu. Next ke depan bakal ada Bunda Hebat Podcast lagi. Bunda-bunda juga boleh usul, boleh banget nih bisa langsung DM kita di Instagram maupun di live TikTok, di pesan TikTok ini ya. Nah, bunda-bunda yang udah bergabung boleh banget ya share lagi, tap-tap suka juga supaya Mimin juga lebih semangat nih nge-live pada malam hari ini gitu ya. Oke, Bunda baru 2 yang bergabung ya. Nanti kita sambil tunggu bunda yang lainnya, kita juga nanti akan mengundang Kang Deden Gurame gitu kan, yang akan mengisi materi kita pada malam hari ini. Oke, sambil menunggu ya jam 19.30, bunda-bunda boleh banget nih sekarang sambil nonton live nanti mempersiapkan untuk nonton ya, gimana biar gak bosan, gak garing. Boleh deh ambil cemilan atau ambil minum gitu kan. Sambil menunggu nih sampai 19.30 ya nanti ya. Sampai 19.30. Oh ya bun, kita juga ini loh banyak diskon ya di marketplace kita, ada 50% potongan ongkos kirim khusus luar Pulau Jawa gitu. Bisa bunda-bunda bisa cek Tokopedia ataupun di Shopee kita juga bisa. Untuk info-info marketplace kita di mana sih nih? Di link kita, di link bio kita bisa ada tuh tautan link kan, itu diklik aja bunda, itu bisa banyak banget marketplace kita yang ada di situ. Bunda-bunda yang udah gabung nih, udah pada makan malam belum nih ya? Kalau belum, boleh deh makan malam dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti kita mendengarkan materinya, menyerap ilmunya nih lebih konsentrasi gitu kan. Nggak kepikiran, aduh lapar nih, pengen makan gitu. Tapi di sini Mimin juga udah makan loh tadi loh, mempersiapkan untuk menyapa bunda-bunda pada malam hari ini gitu kan, supaya lebih konsentrasi lagi. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah mengembangkan daya pikir dan kreativitas pada anak melalui dongeng. Kita udah tahu ya bun ya, pada era sekarang gitu kan, era digital gitu kan, era dimana apa-apa itu memang serba handphone gitu kan, apa-apa itu serba menggunakan teknologi gitu kan, makanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget atau handphone. Begitupun dengan anak kita gitu kan, seringkali kita ketika sibuk gitu kan, bunda lagi nyuci, bunda lagi masak, atau lagi sibuk yang lain, atau lagi kerja, ya udah deh biar si dede ini anteng gitu kan, biar si dede ini nggak rewel, dikasih handphone aja gitu. Ternyata selain dampak positifnya sih banyak ya handphone ya, bisa juga menambah wawasan, pengetahuan gitu. Tapi di balik itu ternyata memang HP juga menimbulkan efek samping ya bunda ya, efek samping gitu kan, efek samping yang memang nggak bisa kita hindarkan. Nah, pada malam hari ini kita membahas nih, ternyata ada loh peran ayah bunda yang seharusnya memang
kita terapkan gitu kan, kita lakukan, memang harus maksimal gitu untuk buah hati gitu kan. Apa sih perannya untuk mendampingi tumbuh kembang si kecil supaya maksimal? Salah satunya nanti kita bahas ya bareng Kang Deden. 13 menit lagi nanti kita akan manggil Kang Deden gitu. Halo Bunda Nurdwi Astuti, selamat bergabung. Bunda boleh banget loh nge-share dari acara kita pada malam hari ini ke bunda-bunda yang lain. Nanti ya kita tunggu Kang Dedennya juga untuk bergabung ya Bunda ya. Bunda bisa ya ajak bunda-bunda yang lainnya untuk, iya ini dari Bunda Bun, seumpamanya beli 3 varian berbeda, minumnya bisa seling-seling nggak? Bunda Nur ini untuk usia berapa Bunda? Karena memang aturan pakai juga menyesuaikan usia ya Bun. Ananda usia berapa ya? 9 bulan. Oh, 9 bulan itu aturan pakainya kan 2 kali 2 tetes sehari. Jadi pagi gitu kan, pagi 2 tetes, sore 2 tetes. Nah, semisal beli 3, yang satu itu bisa dijeda 2 jam, Bun. Jadi misalkan pagi kan diminumin Picky Eater 2 tetes. Dijeda 2 jam, nanti dikasih Active Grow 2 tetes. Terus yang sore dikasih Abrenina 2 tetes. Nah, masing-masing 2 tetes sebelum makan. Gitu. Apakah sudah jelas Bunda Nur Dwi? Oh ya, dan juga Paramorina itu bisa banget apa namanya dicampur sama susu formula, jus, minuman lain atau makanan kecuali teh ya Bunda ya. Selamat bergabung Bunda. Kita bentar lagi akan mulai. Ini kita akan webinar parenting ya bareng Kang Deden Gurame. Beliau adalah seorang praktisi dan juga seorang terapis dari pendidikan anak usia dini gitu kan. Cocok banget nih bersama bunda-bunda gitu kan yang masih punya buah hati yang memang masih dalam masa golden age khususnya ya. Tema kita pada malam hari ini adalah mengembangkan daya pikir dan kreativitas anak melalui dongeng. Masih ada nggak sih dari bunda-bunda di sini yang apa namanya, yang masih masih membacakan dongeng untuk buah hati gitu kan? Nah, ternyata dongeng itu mempunyai banyak sekali manfaat gitu loh. Mempunyai banyak sekali manfaat untuk pertumbuhan Ananda gitu, untuk pertumbuhan si kecil gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas bareng Kang Deden nih, bagaimana caranya dari dongeng ini kok bisa sih mengembangkan kreativitas dan juga mengembangkan daya pikir gitu kan bagi Ananda. Nah, nanti ketika Kang Deden selesai untuk apa namanya memberikan materi, bunda-bunda semua bisa langsung berinteraksi, bisa langsung tanya loh ke Kang Dedennya gitu kan. Kapan lagi kita langsung bisa berinteraksi langsung sama Kang Deden secara gratis, free gitu kan, khusus di live ini. Biasanya Kang Deden itu kan memberikan materi, memberikan apa ya, memberikan pelatihan gitu kan. Biasanya kita memang ada ini ya, ada tiket masuknya gitu kan istilahnya. Nah, pada malam hari ini kita free. Ini ilmu daging semua nih yang bakal kita kupas pada malam hari ini gitu ya. Kebetulan juga beliau ini memang sedang dalam perjalanan ya nantinya. Ini di sela-sela beliau apa namanya? Di sela-sela beliau perjalanan memang tur ya, tur Nusantara ya. Beliau memang tur Nusantara dari keluar Jawa, ini bahkan di Palangkaraya gitu kan. Di Palangkaraya kabarnya memang mau menuju ke sana. Beliau sedang ada di hotel untuk transit dan memang menyempatkan waktunya mau gitu kan, mau menyapa bunda-bunda semua di rumah gitu kan, mau share ilmu dan pengalamannya untuk kita semua pada malam hari ini gitu. Jadi sayang banget ya kalau memang kalau kita lewatkan gitu kan pada malam hari ini gitu. Jadi yuk kita ajak juga bunda-bunda yang lain, teman-teman kita semua supaya ikut juga live kita pada malam hari ini, supaya yang ikut merasakan manfaatnya juga banyak gitu. Nanti di 19.30 pas ya kita akan ACC Kang Deden untuk gabung bareng kita. Gitu Bunda. Ini baru 5 loh Bunda yang gabung. Bolehlah ajak yang lainnya untuk belajar bareng nih pada malam hari ini gitu.
Kalau untuk 9 bulan Bunda kita rekomendasikan yang ini ya, yang drop ya atau yang tetes karena memang tetes itu kan diformulasikan khusus mulai anak usia 6 bulan atau mulai MPASI. Nah, untuk yang madu memang dikhususkan anak mulai dari 12 bulan atau 1 tahun, Bun. Gitu. Oh, ditunggu hadiahnya, siap. Nanti ini ya, ikut sampai akhir ya, nanti hadiahnya bakal ada. Oke. 4 menit lagi ya menuju live bareng Kang Deden. Yang mau ngambil minuman atau cemilan boleh banget nih ngambil dulu ya. Masih ada waktu 4 menit. Halo Bunda, selamat bergabung. Ajak yang lain juga yuk, supaya live-nya lebih rame dan Mimin juga lebih semangat lagi ke depan buat ngadain live lagi. Live parenting ini kan, ini ya Bun ya, kalau kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya gitu kan, itu kan wah keren banget gitu. Halo Bunda Siva, selamat bergabung. 2 menit lagi ya, kita akan Prof. Kang Deden buat gabung sama kita. Yuk share lagi linknya supaya lebih banyak lagi Bunda yang gabung. Biasanya tuh awal-awal tuh sepi ya, nanti agak akhir tuh banyak gitu. Kak Fau pengen beli produknya Kak, kebetulan tahu produknya dari Kak Lina. Wah, terima kasih Kak Lina. Iya, nanti ya di akhir kita juga nanti bakalan ada sedikit penjelasan tentang produk. Tapi sebelumnya kita belajar bareng dulu ilmu parenting bersama Kang Deden. Udah siap belum nih bunda-bunda menerima daging-daging semua nih, banyak ilmu nih dari Kang Deden nih. Kita langsung aja ya, kita mau undang Kang Deden langsung di layar kita gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk ini ya Kang ya, izin untuk mengundang Kang Deden gabung live kita. Sebentar lagi kita akan tergabung sama Kang Deden. Oh, udah join ya. Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu langsung bareng Kang Deden ya. Alhamdulillah, sehat kabarnya Bunda. Alhamdulillah sehat Kang. Kang Deden sendiri ini sekarang lagi di mana nih Kang? Kabarnya kan lagi Saya mau saya baru isi juga ya di baru luar Jawa. nyampe dari tadi, baru nyampe dari dari Balikpapan, sekarang baru nyampe barusan Isya di Pontianak. Masya Allah, luar biasa loh. Kita merasa berterima kasih banget nih Kang, masih mau menyempatkan gitu kan waktunya. Mungkin dari perjalanan yang capek gitu kan, baru sampai langsung mau gabung live bareng kita buat sharing ilmunya bareng bunda-bunda di Indonesia, khususnya bunda-bunda para Morina gitu kan. Makasih banyak ya Kang ya, sudah mau meng-ACC undangan kita. Oh. Ini udah jam 19.30, mungkin untuk singkatnya bakalan saya buka ya Kang ya, untuk webinar kita pada malam hari ini. Semoga nanti yang nonton nambah banyak, bunda-bunda jangan lupa share juga ya, share juga ke bunda-bunda yang lainnya untuk menebarkan manfaat yang lebih luas lagi. Suaranya kok Bun? Iya, suaranya masuk nggak ya Kang? Suaranya kok ada dua Jelas nggak suara ini? ya? Kok ada Dua dua suara? suara? Bunda yang lain gimana ya? Coba. Bunda Ah, boleh udah. kasih testing Tadi ada suaranya? dua Oh, suara. udah. Iya. Siap, siap. Oke, izin saya buka ya Kang ya, karena memang tadi baru nyapa-nyapa saja, belum dibuka secara resmi. Izin buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bunda Hebat Podcast ya. Kali ini yang sudah ke beberapa kali gitu kan. Dan alhamdulillah pada bulan ini, di akhir bulan ini ya, menjelang akhir bulan ini kita berkesempatan untuk kolaborasi untuk mengundang seseorang narasumber yang sangat luar biasa tentunya di dunia pendidikan anak usia dini. Beliau juga terapis juga yang sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Udah melalang buana ke sana kemari dan sekarang juga kabarnya juga lagi di luar Jawa gitu kan, di Palangkaraya ya. Terus juga
pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bareng sama Kang Deden. Oke, kita undang lagi. Tadi ternyata ada kendala ya, karena Kang Deden juga lagi di hotel katanya. Memang sedikit kendala gitu, mohon maaf. Halo Kang Deden, gimana suaranya? Masih satu apa Halo. dua? Udah satu sekarang. Sekarang Oke, satu. satu ya. Oke, langsung aja Video, tema video, kita video, pada video saya kelihatan ya. videonya nggak kelihatan ya Kang ya, tanpa video ya? Oh, tanpa video ini ya? Iya, tanpa video, belum terlihat. Oh, berarti audio aja berarti ya, nggak Iya, ada itu video berarti audio ya? saja. Iya, tidak terlihat. Oh, oke, 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 siap, 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 Mau siap, siap. mau menghidupkan Silakan lanjut. kameranya atau begini saja Kang? Oh, boleh kalau kamera dihidupkan ini nggak terganggu nggak? Enggak Kang, enggak. Oke, dihidupkan Dihidupkan aja nggak apa? saja. Iya, iya Ya, dihidupkan saja. oke. Tar. Oke, 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 oke. Sekarang sudah. Oh sudah. eh Oh iya, iya Kang sudah. sudah ya. Sudah terlihat Oke, jelas? ini Iya. agak gelap, mohon maaf ya. Ini Oke. soalnya di kamarnya agak redup ini buat istirahat. Baik, Iya, oke. siap Kang. Silakan lanjut, Bun. Ini langsung langsung ya, langsung tema kita pada malam hari ini adalah mengembangkan daya pikir dan kreativitas anak melalui mendongeng. Nah, Kang Deden sudah siap sekarang dan selanjutnya memang ini ya saya berikan kesempatan Kang Deden dulu untuk menyapa bunda-bunda yang sudah join nih Kang pada malam hari ini. Silakan Kang Deden. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ayah, bunda yang luar biasa. Gimana kabarnya semuanya? Kalau saya tanya, apa kabar semua? Jawab, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya. Oke. Ulangi, apa kabar semuanya? Sehat jasmani, Sehat jasmani, sehat sehat rohani, rohani, sehat sehat rohani, ekonomi. sehat ekonomi. Ekonomi. Oke. Alhamdulillah, tentunya malam ini ayah bunda yang hadir hari ini, insya Allah disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, disehatkan ekonominya tentunya ya, dan khususnya buat bunda nih yang super aktif ya, super kreatif dan cerah, cetar, membahana ya, insya Allah. Dan kita walaupun silaturahim di dunia gaib, dunia maya ini ya, mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran ya. Dan wajah kita insya Allah tolkul wajhi, menceriahkan ya, mencetar, membahana dan berseri-seri ya, insya Allah. Baik, Bunda, salam kenal, saya Kang Deden. Saya langsung aja nggak apa-apa, berdiri. Iya, langsung Oke, sebentar Kang. salam. Oh, belum. Sebenarnya Oke, ya ini ada, mau eh, mungkin gimana? ada yang penasaran nih Kang. Kok namanya Kang Deden Gurame? Sebenarnya Gurame ini apa nih Kang gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya, silahkan, silahkan, sok, sok. Dikenalin dulu. Ah, mau saya kenalin atau Bunda yang mengenalin? Langsung Belum Kang kenal Deden ya? aja nanti langsung disambung Baik, aja Kang. Iya. langsung aja ya. Baik. Saya Kang Deden, saya asli Cianjur, Jawa Barat ya. Istri saya 4, anaknya ya. Eh, Anaknya maksudnya Iya anaknya Kang. konsentrasi. Saya saya tinggal di Purjo, asli Cianjur ya. Saya dipanggil Kang Deden Gurame ya. Gurame itu singkatan guru asik menyenangkan ya. Sehingga kita bisa bersenang-senang, asik. Tentunya kita harus selalu asik dimanapun berada. Mobil khusus buat orang tua, guru itu harus asik kepada anaknya. Makanya kita jangan sampai dengan anak itu banyak tekanannya, banyak apa namanya, ngalami blast ya, boring, lonely syndrome, angry, stress, and tired ya. Kita harus betul-betul bahagia, harus harus betul-betul senang ya. Nah, ini malam ini kita senangkan walaupun suara saya mohon maaf agak serak-serak, basah ya. Mungkin karena masuk angin kecapean, saya belum istirahat, dan alhamdulillah malam ini kita berbagi nanti sedikit, itu yang saya sampaikan malam ini. Dan saya, pekerjaan saya PNS ya, alhamdulillah pegawai nonstop ya Bun ya, alhamdulillah. Jadi PNS saya pegawai nonstop ya.
Terus saya anggota DPRD ya, Dinas Pengajian Rutinan di Daerah ya. Jadi saya ngisi pelatihan, pengajian, parenting ya pokoknya halal dan juga berbagi di berbagai kampus. Saya dosen tamu di berbagai kampus yang ada di Indonesia dan alhamdulillah. Malam ini kita insya Allah diskusi bareng, belajar bareng-bareng ya sehingga kita insya Allah menjadi insan-insan pribadi-pribadi yang terarah, pribadi yang maslahah, pribadi yang barokah, pribadi yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Itu kenalan saya Bunda ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini langsung saya ke materi apa ada mau ngiklan dulu dari sana atau nyanyi-nyanyi nggak ada? Langsung aja, Kang. Oh, Nanti kita langsung aja. Saya iya. kira Bunda mau nyanyi gitu apa? Oke, baik. Iya, Kang, kebetulan Teman-teman saya sahabat backgroundnya TikTok juga yang iya. gimana? Saya backgroundnya dari Backgroundnya ini apa, Bun? Kang, dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Saya Oh, juga pernah jadi oh dari guru TK PLS. juga Kang. Iya, Oh gitu, pernah PLS jadi ya guru Bun PAUD ya. juga. Alhamdulillah. Iya, Oh gitu. Di mana dulu? Di mana dulu? Di mana? di Semarang Guru di Kang. mana? Dulu di Semarang. Oh Iya, di sekarang sudah mutasi ke Semarang. Kudus. Sama ya kayak Kang Deden, PNS, Oh, pegawai non-stop juga. ya alhamdulillah. Dulu sekarang di Kudus ya Bun ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, ayah bunda, sahabat TikTok semua yang malam ini bisa menyaksikan. Bagi yang belum silahkan datang. Ini memang jam segini jam santai ya untuk ibu-ibu, apalagi guru-guru, apalagi orang tua yang santai insya Allah ya. Baik, kita ini adalah sahabat-sahabat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman di dalam menghadapi kehidupan ya. Dan kita juga sudah bertahun-tahun hidup dan juga sudah tidak saja merasakan asam, asin, dan manisnya kehidupan. Dan bahkan kita semua sudah merasakan rasa dari sebuah kehidupan yang kita alami ya tentunya. Bunda udah punya anak banyak ya? Saya belum menikah Bunda Kang. udah Doakan tahun ini ya Kang. saya kira udah saya kira udah punya anak. Oh Calon baik, bunda. yang hadir malam ini saya doain yang belum nikah cepet nikah ya, yang belum nikah cepet nikah, Amin. yang belum punya anak cepet punya anak ya. Nah, habis Amin. TikTokan nanti Bunda nanti besok langsung ada yang ngelamar ya. Oke, oke. Baik, teman-teman kita sudah bisa juga merasakan bahwa nggak enak loh ya hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam apa namanya kegalauan. Dan kita pun Bunda, Ayah, kita pun berpengalaman senang ya, bahagia, ceria di dalam hidup ini penuh dengan sebuah kebaikan. Dan itu terus kita rasakan di dalam kehidupan ini. Dan harusnya kita menjadi sadar juga bahwa tentang apa yang bisa kita membuat kita bahagia, apa yang membuat kita sedih. Maka hari ini, malam ini saya ingin semua bahagia. Kenapa? Mendidik anak itu harus bahagia dulu, bukan cepat pintar dulu. Kalau udah bahagia, maka insya Allah prestasi muncul, pintar muncul. Kalau orang pintar dulu tapi nggak bahagia, maka banyak tekanan. Anak dileskan ini, anak disokan ini, tapi di bawah tekanan akhirnya mengalami 5 ya, bless, boring, anak apa bosan hidup mana naudzubillah ya, bosan apapun, sehingga kalau udah bosan, mohon maaf, walaupun pinter kalau udah bosan akhirnya kasihan mereka anaknya. Yang kedua, anak mengalami yang namanya apa, lonely syndrome, anak mengalami kesepian. Anak akan mengalami Pak, walaupun rame di rumahnya di sekolah tapi dia merasa sepi. Kenapa? Karena ada tekanan yang diminta oleh apa namanya orang tua yang banyak ingin ini ingin itu, akhirnya mereka bukan bahagia dulu tapi ingin pinter ya dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh pinter, tapi yang jelas bahagiakan mereka, maka dia akan tumbuh dengan stimulan-stimulan orang tuanya. Yang ketiga, apa yang pertama, boring, lonely syndrome, angry. Anak banyak tantrum, marah-marah ya karena tekanan. Kalau udah marah-marah sama ibu, istri sebagai istri yang udah punya suami ya, mohon maaf ya Bunda ya. Misalnya istri ditekan, itu sama. Kalau istri banyak ditekan, biasanya bosan dia di kamar, bosan di rumah, dia akan marah-marah, hanya jengkel. Nah, yang keempat adalah stres ya. Jadi blessed, boring, lonely, angry,
stres. Kalau udah stres, obatinnya juga aduh harus dibawa ke psikolog, harus dibawa ke konsultan, konseling dan sebagainya, konselor. Yang kelima, tired. Anak merasa kelelahan, anak merasa lelah. Nah, ini jangan sampai anak merasa lelah. Nah, ini saya sedikit bahas ini biar apa? Setidaknya hidup itu harus bahagia, ya. Nah, bundanya belajar mau bahagia anaknya gimana kalau ayah bundanya nggak bahagia, mau menceriakan anak dan menyenangkan gimana kalau orang tuanya nggak menceriakan dan nggak menyenangkan. Maka hari ini, malam ini, saya mengajak belajarlah bahagia dari orang gila gitu ya. Orang gila itu bahagia. Kenapa coba Bun? Orang gila itu bahagia ya. Uh, Orang gila kenapa bahagia? Coba apa coba ya bisa bahagia misalnya orang gila itu? Karena orang gila itu satu, orang gila itu dia suka jalan-jalan ya, suka traveling gitu ya, bolak-balik sana ke sini, hanya dia bahagia, senang. Makanya dengan jalan-jalan itu dia sehat, dia nggak stres. Dengan bahagia itu dia apa namanya eh, jarang masuk angin, nggak kena corona, karena dia jauh dari tekanan. Maka orang gila nggak ditekan, dia santai bebas ya. Yang ada apa? Jalan-jalan, traveling. Makanya bunda, ayah healing, healing, healing katanya. Bahasa sekarang ya, traveling. Nah, tapi orang gila itu jalan-jalannya nggak jelas, nggak punya tujuan. Makanya kalau istri kita ditanya, mah mau kemana? Mau jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ah, kemana aja. Nah, itu istri kita menandakan. Berarti ya istri kita gila gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya ayah bunda, syaratnya kita menjadi seorang orang tua belajar harus bahagia. Karena kalau kita bahagia, itu akan lebih mudah menyerap ilmunya. Kalau orang sakit, orang marah, itu dinasehatin nggak masuk. Jadi tolong malam ini tidak ada wajahnya di sini seperti kanebo yang kering ya. Kanebo kering itu Itu kering, jadi harus disiram dulu biar disiram biar lembut gitu ya. Baik. Ibu ayah tercinta, malam ini semoga kita menjadi ayah bunda guru yang dicintai dirindukan oleh putra putri tercinta. Dan malam ini, tema malam ini adalah bagaimana kita bahwa apa namanya bisa mengembangkan daya imajinasi kreativitas melalui dongeng. Jadi sebenarnya untuk apa kenapa harus ada metode dongeng? Nah, dongeng sebagai metode untuk memperkaya kosakata, untuk menjalin sebuah komunikasi antara orang tua dan anak, guru dan murid, atau siapapun. Karena dengan dongeng itu sesuatu yang sulit jadi mudah karena anak suka dongeng. Makanya metode dengan anak itu diantaranya dongeng, lagu, tepuk, ya kan, macam-macam. Makanya kalau guru orang tua bisa tepuk, bisa dongeng, itu saya yakin nanti dia akan bahagia, akan senang, nanti kecerdasannya tambah, apalagi dikasih vitaminnya ya, dari para Morina itu ya, apalagi dikasih herbalnya, tambah lagi. Nah, jadi kita selain dari minuman, dari makanan, maka gizi yang paling dalam adalah apa? Kebahagiaan dari kedua orang tua, dukungan stimulan. Nah, sekarang untuk menceriakan, membahagiakan anak diantaranya dengan dongeng, berkisah atau cerita misalnya. Boleh. Nah, saya sekarang hari ini tidak mengajarkan banyak-banyak untuk tentang tepuk, tentang eh, apa namanya gerak lagu. Malam ini saya khusus ke bagaimana mendongeng bercerita ya. Karena sebenarnya mudah ya bunda, kalau ingin kita belajar mendongeng mudah banget. Tinggal kuncinya apa? Kan mendongeng itu yang dibicarakan satu, kuncinya satu. Siapa ya? Apa yang mau didongengin? Satu ini rumusnya. Siapa atau apa? Misalnya siapa binatang? Apa? Kakek, nenek, binatang apa? Gajah misalnya. Satu. Dua, gua, pantai, di toilet, tempat di mana. Ketiga, dengan siapa. Jadi kalau di dalam cerita itu untuk mengasah kreativitas anak, jadi anak itu kan kalau ngobrol itu bisa dengan cerita Bu ya. Kayak contoh saya sebelum ke rumus. Ini contoh, anak kita menghadapi anak ya. Adik-adik misalnya mau ngajar nih guru atau anak di orang tua di rumah.
Eh, ini tanpa cerita, mau bercerita tapi tanpa ekspresi, tanpa imajinasi, tanpa sebuah kreativitas ekspresi yang ada dalam jiwa kita. Adik-adik semua duduk dengerin Bu Guru mau bercerita. Pada suatu hari ada seekor gajah, dia datang. Anak bikin ngantuk, anak kesel, akhirnya anak lari-lari. Tapi beda dengan begini. Adik-adik, suatu ketika datang pasukan gajah. Dung, dung. Kemudian tentara Abroha. Dengan ekspresi, anak akan lebih asik menari. Ya kan? Beda. Kemudian ada pasukan kuda. Dan sebagainya. Akhirnya akan lebih menarik. Nah, ini untuk tambahan suara, aneka suara itu hanya sebagai pelengkap aja. Dan kalau seandainya tidak pakai itu nggak apa-apa. Yang penting anak itu senang ada pesan moralnya. Nah, sekarang kita ke rumusnya. Bagaimana kita pendekatan dongeng? Satu apa tadi? Siapa atau apa? Mau binatang, mau benda, mau orang, yang penting ada objek, salah satu. Kedua, di mana orang itu, di mana binatang itu, di mana benda itu. Oke. Ketiga, dengan siapa? Dengan siapa orang itu, dengan siapa binatang itu. Oke. Contoh, di sebuah hutan misalnya. Atau tidak harus ada di sebuah hutan dulu, ada tempat dulu. Seorang kakek berjalan, rambutnya gondrong, giginya ompong, udele bodong. Dia berjalan. Sambil kakek jalannya, giginya, kemana? Mulai ekspresi seorang kakek. Di mana kakek itu berjalan menuju sebuah masjid. Karena ada panggilan adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian mendengar. Akhirnya si kakek datang. Dengan siapa? Anak cucunya. Cucunya datang. Kakek, kakek, mau kemana? Misalnya. Akhirnya ngobrol. Nah, di mana dengan siapa? Siapa apa? Itu gabung. Itu rumusnya gampang. Jadi seorang orang tua gampang. Nggak sulit bercerita itu. Nggak sulit mendongeng itu. Nggak sulit berkisah itu. Jadi kunci satu apa? Siapa? Apa? Apa? Di mana? Di mana? Dengan Terus siapa? satu lagi apa? Dengan siapa? Dengan siapa? Yang keempat. Yang keempat. Ngapain? Ngapain orang itu, binatang itu? Ini nanti ada kata kerja. Ngapain itu bertengkar, berbicara, menangis, berkelahi. Apa? Itu kata kerja. Kaki itu dia berjalan. Nah, kata kerja pertama. Kemudian memanggil. Nah, ini kan kosakata. Kosakata bahasa meningkatkan, memperkaya kosakata anak-anak, memanggil, berjalan. Kemudian dia dengan eh, pelan-pelan dia manggil lagi, ade, ade, tutuku, kemana? Misalnya, itu dia memanggil. Nah, kemudian kakek melihat, akhirnya mendengar. Nah, kata kerja ibu, makanya nanti dalam kerangka itu gampang dibikin mapping. Siapa, apa, di mana, dengan siapa, ngapain, tinggal ditulis sedikit aja. Ibu, ayah bunda tinggal menceritakan. Kemudian yang kelima, big moment. Big moment tuh momen besar apa yang mau ditonjolkan dalam cerita itu. Nanti pesan intinya apa misalnya. Nah, hanya disinilah imajinasi orang tua, imajinasi anak. Buktinya kenapa cerita itu gampang. Buktinya ibu-ibu ngomongin orang lain gampang. Ya kan? Berarti kan berarti kan gampang bercerita. Buktinya ngomongin orang lain, kejelekan orang itu mudah. Nah, ini sebenarnya mudah.
asal mau imajinasi. Makanya anak itu Bu, kadang kita mau, adek mau kemana? Mau terbang-terbang. Itu imajinasi mereka. Mau naik mobil, wum, wum. Mau naik kuda, mau naik gajah, misalnya. Jadi mau apapun anak dilatih berimajinasi. Nah, inilah yang akan menjadikan anak itu lekat dengan kita. Maka anak yang hebat terlahir dari orang tua yang terlibat. Ulangi, anak yang hebat terlahir dari orang tua yang terlibat. Kalau orang tua di rumah banyak terlibat dengan anaknya, ya, dengan muridnya, bunda yang belum nikah dengan tetangganya atau keponakannya misalnya ya. Nah, itu banyak terlibat, banyak komunikasi, maka anak tumbuh kreativitas, tumbuh komunikasi, anak pinter ngomong. Kenapa? Kosakata bahasanya bertambah, kosakata ngomongnya bertambah sehingga dia smart, dia cerdas, ya kan? Ditambah lagi dengan vitamin-vitaminnya, ya. Bagaimana vitaminnya, suplai vitaminnya, suplai makanan yang bergizinya, buah-buahan, sayuran. Nah, ini lengkap sudah. Jadi orang banyak makan vitamin tapi nggak disuplai dengan kelekatan orang tua. Ya nggak jadi juga. Dia hanya cerdas tapi nggak bahagia tadi. Makanya bahagiakan dulu. Untuk bahagia bangun komunikasi. Nah, untuk berkomunikasi belajar. Nah, belajar tadi rumusnya apa? Ulangi satu apa? Siapa atau apa? Satu Apa, kedua apa? di mana, Apa? di mana, Di mana? Dengan, dengan dengan siapa, siapa, ngapain, terus big ngapain, moment. big moment. Nah, big moment tuh sesuatu yang ingin ditonjolkan, apa cerita yang nanti bikin orang, oh kalau 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 cerita tuh gini Bun, biasanya tiba-tiba. Nah, ini mulai mulai ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba, ceng, piring pecah, kucing berjalan, meow. Ibunya tanya, siapa ya? Meow. Siapa yang mecahin kaca? Meow. Oh, kucing. Padahal yang mecahin kaca adalah anaknya yang lagi lari-lari. Itu untuk big moment. Nah, nanti ada pesan-pesan, boleh pesan-pesannya itu mau apa yang mau ditonjolkan pesan di sana. Makanya di momen-momen besar, momen yang berarti, momen yang penuh makna dikasihkan di sana. Sehingga pesan intinya apa? Bunda mau apa? Pesannya apa? Misalnya dongeng binatang. Antara si kancil, si kancil datang. Ini contoh cerita misalnya. Kancil di sebuah hutan. Dengan siapa? Dengan gajah, dengan harimau, dengan ular, dengan kancil. Kura-kura misalnya. Lakonnya satu kura-kura. Contoh, seekor kura-kura datang. Dan dia mau cari teman. Ih, aku mau cari teman. Kemudian di saat jalan, nah kata kerjanya jalan. Dia sambil lapar dan dia mencari makan sama mencari teman. Muncul kelinci lagi makan wortel. Ina, nina, ina, ina, nina, ina. Misalnya, kemudian, hei kelinci, aku mau berteman dong sama kamu. Si kura-kura ngomong, gak mau, katanya si kelinci. Kamu mah jelek, kamu mah jalannya pelan-pelan. Bisa. Nanti boleh dengan aneka suara kalau bisa, ya. Nah, hanya dia menangis. Kata kerja yang kedua, ngapain tadi? Menangis. Ingin berkenalan, ingin ngobrol. Itu kata kerja. Jadi kata kerja itu nanti ditulisin apa saja. Nah, itu nanti disambung-sambungin, ya. Kemudian kelinci sambil jalan ketemu ular. Hei, kamu mau kemana? Kata ular. Ih, aku mau kenalan sama kamu. Nggak mau. Kamu jelek. Jalannya pelan misalnya. Nah, ini pesan. Anak-anak, siapa yang seperti ular dan kelinci? Enggak. Nah, itu enggak baik. Itu nanti di akhir. Di apa namanya? Ada namanya ending. Ya, ending itu nanti boleh yang happy, boleh yang sedih, boleh yang membuat ceria, bikin yang menangis, terserah nanti inti pesannya. Akhirnya si kura-kura jalan lagi.
tiba-tiba dia jatuh ke dalam lubang. Tolong! Ini butuh cuma sedikit mapping kata-katanya. Tiba-tiba ada seekor gajah. Hei, kamu jatuh ya? Aku ambil ya, aku tolong. Kata kerja yang berikutnya, tolong menolong. Gajah menolong. Hmm, diambil oleh gajah. Hore si kura-kura. Hore, aku ditolong. Gajah aku boleh nggak naik? Kata kerja yang berikutnya naik. Dia naik ke dalam badannya gajah. Hore, aku naik jalan-jalan sama gajah. Kamu boleh kenalan nggak? Boleh, aku gajah. Kamu siapa? Aku kura-kura. Kenalan. Nah, siapa yang kayak gajah suka menolong? Ini contoh pesan positif misalnya. Jadi bisa bikin cerita memang bebas ya. Yang penting ada pesannya. Nah, orang tua itu bisa semua kayak gitu. Nggak mungkin orang tua nggak bisa kayak gitu, pasti bisa. Makanya bagi orang tua, ayo kita belajar komunikasi. Untuk anak jangan sampai anak speed delay. Banyak anak speed delay itu diantaranya kurang komunikasi orang tua. Ya, anak kayaknya nggak pede, anak nggak bisa ini karena jarang komunikasi. Maka membangun komunikasi itu bisa dengan apa? Melalui cerita. Makanya kreativitas muncul ya. Nah, jadi ayah bunda, mari sekarang dengan anak itu apa? Satu, buat suasana ceria, asik, menyenangkan. Kedua, buat suasana dekat dan melekat dengan anak. Ya, nah untuk melekat dan dekat itu boleh dengan tepuk, boleh dengan nyanyi, ya kan? Boleh dengan gerakan, oke? Lalu bangun narasi cerita. Nah, sudah nggak sulit. Apa yang menjadi sulit? Silahkan. Eh, Dipertanyakan buat ayah bunda yang hadir malam ini ya. Kalau merasa sulit dalam bercerita, sulitnya di mana ya? Sulitnya di mana? Boleh nanti bisa bertanya. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya. Silakan bunda. Oke, terima kasih Kang Deden. Oh ya, ini kesempatan ya dulu ya, kesempatan nih. Ada tadi yang udah sebelumnya tuh udah mau titip pertanyaan gitu kan. Tadi udah di atas-atas tuh komennya ada yang mau titip pertanyaan. Kita persilahkan dulu nih dari bunda-bunda yang Pertanyaannya apa? hadir. Tadi katanya ada yang mau titip gitu kan. Mumpung bisa komunikasi langsung nih, interaksi sama Kang Silakan. Deden, boleh banget nih. Tadi siapa ya yang nitip ya? Dari Boleh. Bunda Pare, pare, apa tuh? parenting, parenting. Ya, Tulisannya parenting. parenting tulisannya tadi. Iya, ini boleh dong, boleh Silakan. kasih pertanyaan nih. Halo Bunda Gisela, selamat bergabung ya. Boleh, 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 Oke, boleh. yang ingin bertanya boleh banget nih dipersilahkan bertanya langsung sama Kang Deden nih seputar tadi ya, seputar dongeng dan juga bagaimana sih caranya membuat suasana dekat dan melekat nih, dekat dan melekat bareng buah hati gitu kan. Ini gimana caranya gitu. Nah ini tadi Ya, ya Bunda Parenting ya akunnya namanya. Silahkan jika ingin ada yang silakan. ditanyakan bersama Kang Deden. Boleh, silakan. Boleh gabung juga di langsungannya boleh, videonya boleh diaktifin di. Nah, silakan yang mau nanya. Ada? Jadi sambil menunggu pertanyaan ya, Oke. Kang. Ternyata memang Eh, gini ya, ya, kurangnya komunikasi orang tua itu dampaknya memang ternyata sangat luas banget gitu kan. Bahkan sampai ngarah ke speech delay ternyata ya, Kang ya. betul, betul. Kadang kan kita mungkin ketika lagi Iya, sibuk iya. atau daripada anak rewel gitu kan, ya udah deh kita kasih HP biar anak tuh anteng. Misal cara kayak gitu tuh sebenarnya efektif Iya. atau justru malah jadi bumerang sih Kang buat kita sendiri sebagai orang tua gitu. Iya, itu bagi saya menjadi bumerang ya, tambah malahan tambah tantrum anak ya, dengan dikit-dikit pakai HP, dikit-dikit yang penting anak tidak nangis, malah justru nanti dia bakal nagih ya, istilahnya nagih lagi, pingin lagi, akhirnya jadi senjata ya, ngamuk lagi, ngamuk lagi. Nah ini nggak bagus juga. Jadi ada saatnya kapan bermain gadget, ditemanin orang tua, tapi tidak di saat memberikan, di saat mereka
pas lagi senjatanya keluar gitu ya. Jadi karena itu jadikan senjata, makanya nanti malahan akan lebih tantrum ya. Dan bisa juga mereka, buat maaf loh, banyak orang-orang itu menjadi autis ya, padahal tidak autis gara-gara mungkin faktor makanan. Kedua emosional ya. Gara-gara tekanan tuh banyak yang jadi sakit istilahnya. Jadi marah-marah dan sebagainya. Nah itu hati-hati juga buat ayah bunda itu yang suka begitu gitu loh, yang ngasih dikit-dikit gadget ini udah, pertama kan ganggu ganggu fokusnya juga ya. Kedua dia jadinya membentuk manusia yang non sosial, dia mencintai dirinya jadi main main sendiri, tidak bergabung dengan sosial. Makanya ada anak itu kan yang harus dikembangkan kan 6 aspek perkembangan kan, sosial emosionalnya, sosial nilai agama moralnya, kemudian ada fisik motoriknya. Maka ini 6 aspek ini tuh harus dilatih mulai dengan melalui dongeng. Nanti di dongeng itu ada gerakan, ada tepuk dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang lagi ramai di kurikulum Merdeka, bagaimana capaian pembelajaran anak didik kita fase pondasi yang penting pembelajarannya menyenangkan dan penuh makna. Nah, ini untuk penuh makna memang eh, orang tua wajib belajar ya, wajib siapapun bukan orang tua ya, bunda juga ya yang belum nikah karena besok akan punya anak istilahnya, akan punya suami, punya anak. Jadi mumpung belajar parenting sebelum menikah bagus ya bunda ya. Nah itu, jadi jangan sekali lagi jangan dikit-dikit pakai gadget ya, itu tidak bagus, menjadi bumerang buat kita malah. Begitu bun. Iya, makasih Kang Deden. Ini ada yang nitip pertanyaan Kang di IG Sama-sama. ya. Kita juga kan Apa, nge-share juga apa? nih template-nya di Boleh, IG boleh. juga kan. Ini ada yang nitip pertanyaan nih Oh, Kang. boleh, boleh, boleh. Silakan. Sebenarnya tuh ini kan memang dongeng ini sangat banyak manfaatnya gitu ya Kang. Salah satunya tadi ya untuk Ya, mendekatkan hmm, kita juga dengan anak, sisi emosional juga gitu kan. ya, Terus juga bisa mengembangkan daya hmm, pikir, kreativitas anak juga gitu kan melalui dongeng. Sesimpel dongeng gitu kan. Tapi ternyata Kang untuk ya, membangun apa ya, percaya diri dari bundanya sendiri ini kayak masih kurang gitu, masih takut-takut gitu. Ini tips dari Kang Deden tuh gimana sih caranya biar Bunda ya. juga pede gitu menerapkan metode Oke, dongeng ini kepada anak gitu? baik. Kita ini dulu ya, bahwa pendongeng, pencerita, pengkisah itu bukan dilahirkan. Orang bisa dongeng itu bukan apa? Dilahirkan, tapi Kan? dilatih dan terlatih. Siapapun bisa dongeng. Bunda bisa dongeng. Kenapa nggak pede? Pertama, tidak dilatih dan tidak ada kemauan untuk belajar berlatih. Kalau orang sudah mau berlatih, insya Allah bisa. Nah, pertama apa? Ada keinginan. Keinginan apa? Keinginan bisa. Kalau udah ada keinginan bisa, maka mulailah dia belajar. Kalau orang sudah belajar, mulailah tambah ilmunya, kemudian mulailah berlatih. Orang yang percaya diri kayak saya misalnya sering ini, karena terlatih, terbiasa. Semakin banyak jam panggung, semakin banyak terbiasa. Nah, itu dibiasakan dengan apa? Dengan anak-anak yang terdekat siapapun, walaupun bukan anak kita, kasih dongeng, boleh dibaca, boleh boleh membaca pakai story reading atau langsung storytelling. Yang penting kayak kayak tadi Bun yang saya kasih rumusnya, kan kayak ibu misalnya Mbak Mbak ngomongin temennya misalnya, kan gampang kan? Itu loh, ada si ini Tanti itu, ya Allah Tanti itu mah Allah no dibilang itu misalnya cerita kan, itu buktinya bisa. Nah, menceritakan itu gampang juga ke anak, dimulai dari anak satu, anak dua, anak tiga, anak orang lain, anak banyak, anak sekolah, karena telat. Karena pendongeng itu tadi apa, bukan Dilahirkan. lahir tapi terlatih. Semua PD dilahirkan, percaya diri pun itu karena latihan belajar. Kenapa orang banyak nggak percaya diri? Karena nggak punya ilmunya, nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat YouTube, nggak pernah lihat TikTok.
ya kan? Makanya dia nggak pede. Saya suruh misalnya suruh ngomong masalah tentang militer, saya nggak akan pede karena saya nggak pernah belajar militer dan saya tidak mau belajar militer dan saya tidak, maka saya tidak akan pede begitu. Tapi kalau saya ada keinginan ingin memperdalam militer, saya baca bukunya, saya mulai berlatih, saya juga bisa kan kayak gitu. Jadi semuanya bisa belajar karena dongeng itu ada orang yang bakat, dia dilahirkan ada yang bakat dia memang bawel misalnya. Ada orang yang nggak bawel pendiam tapi memang teman-teman pendiam tapi dia jadi pendongeng gitu, karena ternyata kalau udah latihan itu akhirnya muncul jadi mudah dan percaya diri. Itu yang sering terjadi, Bun, begitu, Bun. Jadi jangan takut untuk orang tua nggak pede, latihan mulai dari story reading dulu, baca, nanti kalau terbiasa saya yakin bisa semua begitu. Oke, ini Bunda yang nitip di Ah, pesan IG udah terjawab ya. Nanti juga tayangan ini bakal kita share juga ya Kang ya. Kita simpan terus nanti kita share biar bunda-bunda yang ya, nggak bisa bergabung atau telat gitu kan bisa menyaksikan dari awal lagi seperti itu. Oke Bunda yang baru bergabung boleh banget loh langsung tanya sama Kang Deden mumpung masih ada waktunya. Atau tadi Bunda yang silakan, mau tanya tadi loh belum sempat gitu juga boleh banget nih. Sebelum silakan. nanti saya bacakan lagi nih pertanyaan titipan. Beberapa sudah ada Kang sebenarnya pertanyaan titipan. Coba kita prioritaskan dulu Boleh, ya boleh, sama boleh. Bunda yang gabung live pada malam hari ini dulu. Ada nggak sih Bunda yang mau tanya sama Kang Deden Boleh, ini dipersilahkan banget ya. Ini mumpung ada kesempatan nih boleh. bareng para Morina join sama Kang Deden pada malam hari ini. Oke, dari Bunda yang mungkin belum tahu ya bahasan kita pada malam hari ini kita membahas tentang bagaimana sih cara mengembangkan daya pikir dan juga kreativitas pada anak melalui mendongeng. Mendongeng gitu ya bareng Kang Deden. Halo Bunda yang baru bergabung ya, boleh banget langsung tanya. Oh iya Kang, kalau di jurusan saya dulu ketika saya kuliah gitu kan, itu kan juga sedikit banyak juga kita belajar tentang parenting, tentang dunia anak gitu kan. Nah memang ternyata mendongeng ini Kang, dari yang saya pelajari dulu, itu gimana ya, mungkin karena arus teknologi yang memang benar-benar sekarang itu, apa namanya, kenceng gitu kan. Jadi mendongeng itu agak tergeser gitu Kang, oleh permainan-permainan yang sekarang lah katakanlah anak-anak itu lebih suka main game online gitu kan daripada mendengarkan dongeng atau membaca katakanlah kayak gitu. Nah, peran kita sebagai orang tua tuh harusnya gimana sih Kang biar anak juga terbiasa dengan literasi. Dongeng kan salah satu literasi gitu kan buat anak biar mereka juga terbiasa ke depan gitu. Kalau sedikit-sedikit mengandalkan handphone atau bahkan malah memang handphone adalah satu-satunya media buat mereka. Nah, ini kan nanti dongeng sendiri ini aduh Kang Dedenya keluar sebentar ya. Mohon maaf ya Bunda, agak ada kesalahan teknis. Nanti kita tunggu Kang Dedennya lagi buat join. Ini mumpung lagi agak break ya, kita seperti. Nah, ini Bunda-Bunda bisa banget mengajukan pertanyaan loh ke Den gitu kan. Halo Kang Deden, selamat bergabung kembali. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Iya, tadi gimana sih Ya, peran halo, orang Bu. tua sekitar? Iya, halo. Udah masuk Kang suaranya? Sudah. Oh, udah. Oke, sevital apa sih peran orang tua dalam menjaga literasi dongeng ini, Kang, untuk keberlangsungan ke depan? Jangan sampai dongeng ini kan punah gitu kan, akibat tergerus arus teknologi yang memang saat ini berkembang sangat pesat gitu. Ya, bagi saya ini sangat urgent ya, penting karena sekarang apalagi untuk literasi ini lagi digiatkan, Bun, ya. Literasi ini karena sangat penting di dunia modern zaman ini karena orang sudah terlena dengan gadget-gadget yang ada ya, udah dengan HP, dikit-dikit HP. Makanya banyak anak-anak sekarang kan komunikasinya kurang lancar ya. Dan kita mohon maaf, orang bawel itu bukan berarti dia pintar komunikasi. Ini catat ya. Banyak orang bawel tapi di saat menyampaikan ide gagasan ke orang tua, mau ngasih sesuatu, kadang orang tua bingung.
ini maksudnya apa ya gitu ya. Nah itu berarti dia belum pintar komunikasi. Nah makanya kita tuh dalam dunia cerita, dunia literasi ya, di literasi itu kan banyak macam-macam ya. Mau literasi numeri, angka, literasi macam-macam ya yang kita latih. Nah anak-anak zaman sekarang itu coba banyak dia untuk berkomunikasi aja tidak bagus. Itu diantaranya salah satunya adalah karena kebanyakan gadget. Makanya saya kepada orang tua mengajak pentingnya mengajarkan sebuah literasi melalui dengan dongeng ya, dengan bercerita, dengan menyanyi, dengan aneka tepuk misalnya itu untuk apa tadi saya bilang bagaimana anak tumbuh hebat. Nah, maka dilahirkan dari siapa? Orang tua yang terlibat. Maka disinilah peran pentingnya orang tua harus terlibat. Karena kalau tidak terlibat, ibu pernah lihat orang tua yang sibuk, tapi bukan sibuk itu kayak saya juga sibuk, tapi terlibat misalnya. Ada waktu itu kadang ada waktu berkualitas, ada waktu kuantitas. Anak itu kuantitas sama orang tua tiap hari ada, tapi kadang dengan kuantitas setiap hari ada, tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena orang tua tidak terlibat menghususkan waktunya sambil pijit badan, sambil didoain, sambil diceritain, didongengin. Itu pentingnya komunikasi. Nah, eh, orang tua banyak di rumah tapi dia tidak ada, masing-masing aja gitu kan, karena dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau benar-benar apa namanya ingin tahu dan ingin bisa, sehingga yang terjadi anak kurang komunikasi, anak speed delay, bermasalah di konsumsi baru di sampai anak terjadi kayak gitu. Kalau sudah kejadian anak sudah mulai sulit bicara, anak tidak paham sesuatu, masa fokusnya terganggu konsentrasi. Jangan sampai, karena semua kalau terlatih dengan komunikasi, banyak didongengin, banyak diceritain, banyak dikisahin, itu saya yakin dia akan tambah percaya diri, tambah lekat dengan kita, nempel dengan kita, dan dia akan merasa bahagia, senang. Maka terstimulasilah dendrit-dendrit yang ada di sini, mulai mencarahnya, mulai banyak, dia jadinya pintar, dia jadinya hebat, karena dia merasa bahagia, percaya diri. Nah, kayak anak saya misalnya yang di pondok pesantren, kalau saya datang, saya terlibat datang ke pondoknya itu, saya terus dongeng di pondoknya itu, dia merasa, aduh ayah saya di sini ikut, dan dia pede. Kenapa? Saya ikut terlibat di dunia di pondok pesantren. Saya izin ke guru ke pondoknya untuk apa? Untuk melibatkan diri biar anak senang. Ternyata anak senang dan anak jadi betah. Oh, bapak saya suka dongeng di sini loh. Nah itu ini untuk biar anak tambah percaya diri juga. Nah kadang kan ada orang tua yang mohon maaf gengsi nggak mau ini kan, luwe-luwe cuek-cuek istilahnya bahasa Jawanya luwe-luwe istilahnya kan. Akhirnya anak juga nggak pede, nggak betah, orang tuanya nggak dikenal di pondok. Nah ini diantaranya. Nah dimulai dari kapan? Yuk mulai dari sekarang. Buku sudah banyak, tinggal beli. Nggak bisa beli di Google, banyak buku cerita. Nggak bisa di Google, aplikasi bercerita, berkisah, dongeng banyak yang gratisan. Tidak ada alasan lagi. Maka hari ini ayo belajar, seorang orang tua kalau yang belum menikah, ayo belajar sebelum menikah udah bisa menceritakan ke anak. Koleksi buku-buku cerita dari sekarang ya. Koleksi karena bagaimana mengajarkan profil Pancasila, kemandirian, anak percaya diri, jati dirinya itu eh, berkembang, anak cinta tanah air, anak cinta kesehatan, anak tahu pondasi-pondasi agama. Nah, itu dari cerita aja udah anak sudah bisa diterapkan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk orang tua males. Ayo mulai dari sekarang, jangan tunggu, tunggu, jangan nunggu anak instan langsung pinter, anak instan langsung hebat. Ayo mulai dari sekarang ya. Insya Allah kalau udah mulai, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang 4C ya, apa? Pandai berkomunikasi. Kedua, kritik.
Karena orang yang kritik itu dia nggak gampang nerima hoax, dia akan berpikir analisa tajam. Terus kemudian ada kolaborasi, anak mampu bekerja sama, ya. Kemudian yang keempat, kreatif. Maka kreativitas muncul dari banyak-banyak bahan yang dia dengar. Makanya kosakatanya tambah. Semakin hebatlah dia bisa berdiskusi. Begitu, Bunda. Ternyata memang peran orang tua itu sangat-sangat vital gitu ya kan ya, terlebih di golden Iya, age-nya gitu, betul. masa emas Betul, gitu betul. kan. Nah, tadi memang Iya. kebetulan ya tentang teman tumbuh anak gitu, di Paramorina kita sendiri memang ada tagline-nya Kang, Paramorina teman tumbuh anak Indonesia gitu kan, Bunda hebat anak sehat gitu. Kita punya Oh, jingle-nya ya, itu pas banget nih hmm. sama yang disampaikan oleh Kang Deden gitu kan. Jadi memang di Iya, betul ya. samping kita memberikan stimulus tadi ya yang disampaikan Kang Deden juga ada para Morina ya yang membantu Ananda dalam tumbuh kembangnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nih sekali Iya, iya, lagi betul, nih. betul. Ada satu kali kesempatan pertanyaan buat Kang Deden secara langsung Boleh. dari bunda-bunda yang join pada malam hari ini di TikTok. Silahkan ada yang mau ditanyakan gitu tentang seputar dongeng atau parenting pada malam hari ini? Oh, boleh nih dari Cinta Bunda, Kang. Saya bacakan ya. Izin bertanya, Kang Deden, gimana sih menyikapi anak yang aktif banget biar aktifnya itu lebih positif gitu? Mungkin ini ya, langsung aja dijawab sama Kang Deden. Ini Boleh. sebentar ya. Ya, langsung aja, Kang. Ini agak nge-lag ya. Bunda, Iya, ya Kang. halo? Agak ini putus-putus. Oh ya, ini udah lancar. Iya, terus ini barusan tuh ada yang bertanya untuk Iya, dari menghadapi anak yang aktif katanya. Bacain lagi Bun coba. Kok di sini nggak muncul ya? Oh ya, ini saya bacakan ya. Jadi, bagaimana sih Kang menyikapi anak yang aktif banget biar aktifnya itu terarah ke hal yang lebih positif gitu, Kang? Ya, Bun buat ini Bunda bikin literasi permainan, kegiatan literasi bermain. Misalnya contoh Bun, jadi kan kita tuh ada bagaimana anak bisa lost to hots ya. Kita di dunia order think skill. Ada higher order skill. Bagaimana berpikir tingkat tinggi. Misalkan ada satu ada anak namanya remembering, ada namanya understanding, ada namanya applying, kemudian analyzing, evaluating, dan creating. Nah, tingkatan di atas 4 ke atas itu udah tingkatan tinggi. Nah, untuk melatih ke tingkat tinggi, makanya bikin sebuah kegiatan literasi. Contoh, ibu tidak harus dengan dongeng, literasi itu dengan bermain. Ya, ini ada di samping saya, ada botol lah ya. Kemudian ada chargeran ini yang ada aja, ini yang ada aja contoh. Jadi anak yang aktif itu coba manfaatkan waktu itu untuk berpikir, terus menalar ya, menganalisa kira-kira, nah ini yang kamu tahu ini apa. Nah, kemampuan yang pertama adalah anak dilatih, makanya Bu, setiap ketemu tuh bisa dikomunikasikan. Anak yang aktif tuh sambil ngobrol, nah, ini ayah pegang apa? Ini Abi pegang apa? Oh, charger. Ini kira-kira warnanya apa ya? Putih. Kalau ini yang Abi pegang satu lagi apa? Peminuman, warnanya apa? Biru. Yuk coba nyanyikan. Biru, biru, biru. Putih, putih, putih. Biru, putih, biru, putih. Aku sudah tahu. Dek, ini cas itu untuk apa? Itu loh mah, untuk ngecas HP. Biar apa? Kan biar penuh lagi. Casannya biar bisa main. Oh, kalau nggak dicas, kira-kira bisa main nggak? Nah, ini ke menganalisa. Jadi anak yang aktif dimainkan. Kemudian habis udah ngobrol, udah menjelaskan ke tingkatan memahami. Nah, kamu ini HP ini apa? Misalnya tanya lagi, ini yang Abi pegang apa misalnya? Yang Abi pegang apa? HP misalnya. Ini apa ini HP?
Nah, anak kalau nggak pernah memahami HP, maka tingkatan yang pertama kan remembering. Remembering itu menyebutkan kemampuan menghafal. Kedua, kemampuan memahami. Ini apa? HP, ini remembering. Kemudian understanding. Bagaimana anak HP itu untuk apa, fungsinya dan sebagainya. Dia jelasin, kalau orang sudah tahu HP, dia nggak akan mungkin main lempar. Karena kalau udah tahu fungsinya, kalau dilempar mati, dia nggak akan bisa main lagi. Makanya anak itu bukan hanya menghafal aja. Karena menghafal itu pengetahuan tingkat terendah. Gampang lupa, gampang ini. Tapi anak dilatih ke proses understanding. Bagaimana memahami konsep, memahami sesuatu. Kalau udah memahami, baru dia bisa menerapkan dengan baik. Makanya orang banyak tahu paham agama. Banyak orang nggak paham, cuma hanya tahu aja, tapi nggak memahami, akhirnya nggak menerapkan. Tahu sholat itu wajib, tahu, tapi nggak paham. Nah, akhirnya dia nggak menerapkan. Nah, makanya diajarin bagaimana menerapkan, applying. Anak ngajarin sholat, ya, anak ngajarin ngaji. Kemudian dievaluasi, kenapa orang harus sholat? Ya kan? Kenapa orang harus pakai HP? Dievaluasi, kemudian dianalising. Analisa kamu, bagaimana menganalisa anak mampu menganalisa. Kira-kira kalau nggak sholat, orang-orang gimana? Misalnya kalau yang muslim. Kalau HP, kira-kira HP ini kalau udah nggak ada kuotanya, kira-kira gimana? Dia bisa masuk. Ya nggak bisa bermain, nggak bisa main buka. Terus ya kita harus ini dong, harus beli pulsa, harus kuota. Nah, dia mampu menganalisa sampai ke alasan. Nah, anak yang aktif itu diantaranya bangun komunikasi terus dengan bermain. Nah, ini tadi kayak ini aja bisa dimainkan. Nah, dia kan aktif tuh. Hanya permainan lempar tangkap cukup. Nah, kalau Abi ayah bilang lempar, kamu bilang tangkap misalnya. Lempar, tangkap. Terus kamu bilang lempar, Abi bilang tangkap. Itu bisa bermain aktif. Kemudian aktivitas yang aktif itu kayak anak saya juga aktif tuh. Biarkan anak bermain bebas di lingkungan. Karena di toilet bermain, di pasar bermain, di kamar bermain. Itu sudah tempat main dan belajar. Semua bagi anak-anak itu semua bisa dijadikan permainan. Karena merdeka belajar. Nah, mereka bermain. Kemudian anak itu mau di mana? Mau main apa? Jadi kalau orang tuanya kreatif, semua yang ada di samping saya bisa dimainkan nih. Di samping saya ada telepon, ada HP, saya bisa main. Oke, okay? Dari main ini. Nah, coba ayah pegang, kamu jawab tebak. Kira-kira main apa ayah? Apa kira-kira? Seruling, hebat. Kalau ini apa? Misalnya di lapangan ambil main, tang, ada koknya, ceng, apa ini? Badminton, bagus. Hanya megang satu jadi permainan. Ya kan? Kalau ini apa? Cucuk-cucuk, iya, cucuk-cucuk. Oh, bayi. Itu jadi permainan. Nah, sebenarnya kalau kita kreatif itu banyak sih yang bisa dimainkan. Banyak yang makanya bikin kegiatan terus untuk literasi hitungan, angka, anak latih. Nih disusun misalnya ada ini, ini berarti jumlah yang ada di meja ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Kalau Abi ambil satu jadi berapa? Dua. Kalau ditambah lagi satu jadi berapa? Dia hitung tiga. Kalau diambil dua, sisa berapa? Ini matematiknya. Nah, sebenarnya enjoy kalau kita pintar itu tidak ada alasan. Ibu nyimpen barang di meja mau makan. Tanya ke anak, kira-kira yang ada di meja makan apa saja? Ya, ibu nyiapin mau main apa? Hitungan angka, membedakan besar kecil, besar panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek panjang pendek. Aku sudah tahu. Susun antara panjang dan pendek, susun antara benda yang besar dan kecil. Nanti ini namanya ini untuk ke kognitifnya. Jadi 6 aspek perkembangan. Yang pertama anak latih kognitifnya. Yang kedua bahasanya. Jadi anak kalau udah orang tua yang udah pinter, dia kognitif. Kognitif itu bisa matematik, bisa ya hitungan, bisa mengenal warna, bisa mengenal bentuk. Itu kognitif ya. Antara halus dan kasar itu kognitif. Kedua, bahasa antara besar kecil, tinggi rendah itu bahasa dilatih. Kemudian ada sosial emosional. Mainkan kayak tadi lempar, tangkap itu sosial emosional. Nanti kalau anak menang atau ini digelindingin, gelinding gelinding nanti tangkap atau jadikan
mainan bowling-bowlingan. Tadi tuh yang charger HP diberdirikan, ini berdirikan, ditempel, kemudian yang jadi botol aquanya jadi ini jadi bola, ini jadi bowlingnya, ini jadi bolanya, gelindingin. Tuh, ada benda apa lagi yang disalah? Kalau jatuh, oh, hore menang, anak gini bilang, hore, itu emosional, membangun emosi senang, bahagia. Kan sederhana, fisik motoriknya, ini fisik motorik, lempar, tangkap, ngangkat, anak gerak-gerik itu fisik ya. Kemudian 6 nilai agama moralnya diajarin. Ayo coba ini apa? Angkatkan ke atas, ketengahkan, turunkan. Ini aspek moral. Kenapa? Manut, anak mau ngikutin itu nurut kan? Nah itu moral. Nilai agamanya apa? Yuk sebelum ini kita berdoa dan kita tahu ini isinya ada air. Air itu ciptaan siapa? Allah. Allah ciptakan air untuk apa? Untuk kesehatan, biar nggak kekeringan. Makanya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Alhamdulillah haus ya. Nah, ini di air untuk minum. Biar apa? Biar sehat, biar kuat, biar kita kalau udah sehat, insya Allah jadi kuat. Makanya kalau orang udah sehat, minum air putih banyak, minum vitamin, minum susu, minum madu, maka jadi kuat. Maka nanti, ayo, nah itu dari sana udah dikembangkan banyak. Ini hanya contoh ya. Jadi bermain literasi itu sangat banyak banget. Nah itu, ayah Bunda. Oke, thank you. Oke, Cuma terima hanya kasih cuma Kang saya Deden. tambahan, saya tambahan. Hanya Iya, orang tua yang malas lah, hanya orang tua yang malas lah yang kadang mohon maaf anak aktif kesel diamin gini akhirnya marah-marah dan sebagainya karena dia nggak kreatif nggak mau belajar. Makanya orang tua tuh ada tiga, ada orang tua nyasar, ada orang tua bayar, ada orang tua sadar. Orang tua nyasar itu setelah melahirkan anak dia nggak mau belajar tentang anak, psikologi anak, tentang tepuk, tentang apapun. Orang tua bayar, dia nyerahin ke orang lain, dikit-dikit bayar, ke sekolah yang penting bayar, dia nggak usah ikut campur di saat ada parenting, ada pembelajaran, nggak pernah berangkat, yang penting bayar. Nah itu orang tua bayar. Pada prinsipnya orang tua bayar sama dengan orang tua nyasar, ya. Pada prinsipnya dia nggak punya ilmu. Maka yang ketiga, jadilah orang tua yang ketiga, orang tua sadar menyadari bahwa pendidikan anak ada di tangan orang tua. Orang tua yang terlibat melahirkan anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang selamat dunia akhirat. Itu Bunda, terima kasih. wow, kasih banget Kang Deden nih dari Cinta Bundanya. Terima kasih Kang Deden, sangat membantu. Semoga ilmunya berkah katanya Kang. Amin Amin, ya, amin, bunda-bunda amin. ya. Ya, karena memang ini waktunya sudah cukup ya dari Kang Deden, juga sudah 1 jam menemani kita di sini semuanya gitu kan. Nah, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak ya Kang Deden ya, karena memang banyak sekali ilmu yang udah di-share ke kita pada malam hari ini. Sesederhana tentang dongeng, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan nantinya ke buah hati gitu ternyata. Ya, Tumbuhkan sadar ya, kesadaran gitu kan. Jadilah orang tua yang sadar gitu kan. Jangan sampai jadi orang tua nyasar dan bayar tadi ya, seperti yang Kang Deden ya, ya. kasih tahu tadi. Mungkin ada closing statement dari Kang Deden dulu deh. Boleh Kang Deden. Baik, baik Ayah Bunda, mendidik anak tidak bisa mendadak. Karena mendadak adalah mendidik. Ulangi, mendidik tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Untuk itu, di dalam pendidikan kita harus belajar, jangan sampai mendadak, karena dengan mendadak tidak punya ilmunya. Maka hari ini belajar menjadi orang tua terbaik. Yuk, miliki ilmu-ilmu terbaik. Miliki cara-cara penanganan tumbuh kembang anak dengan baik. Ya, biar anak sehat, kuat, manfaat. Hidupnya terarah, maslahah, barokah. Insya Allah. Cukup mungkin itu dan terima kasih untuk semuanya yang hadir hari ini. Semoga berkah, manfaat. Jangan lupa follow TikTok kami, Kang Deden Gurame. Banyak pembelajaran-pembelajaran asik di TikTok kami. Oke, thank you. Silakan Bunda. Iya, untuk bunda-bunda semua yang mungkin
tadi ya udah disampaikan Kang Deden, mungkin juga belum bisa full bergabung dari awal sampai akhir. Nah, di akun dari TikTok Kang Deden Gurame, bunda-bunda bisa silaturahmi ke sana ya, bisa follow. Di sana juga banyak banget ilmu-ilmu yang di-share oleh Kang Deden ya untuk parenting ya kan ya khususnya ya. Nah, bunda-bunda bisa banget langsung follow di Kang Deden Gurame. Nah, dari saya dan mewakili para Morina sendiri ya untuk Kang Deden, saya ucapkan terima kasih banyak sudah sharing ilmu bareng kita. Mungkin Kang Deden juga bisa melanjutkan aktivitasnya. Gitu ya Kang ya. Terima kasih Kang Deden. Semoga sehat selalu dan next time kita bisa kolaborasi lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga bakalan jawabin pertanyaan Bunda nih. Jawabin pertanyaan Bunda. Tadi kan ada yang bilang mau konsultasi nih, tapi kan kita masih live ya bareng Kang Deden tadi. Boleh banget Bunda, silahkan konsultasi. Kita juga ini ya, kita sematin juga di keranjang belanja kita. Ada produk yang udah kita sematin. Silahkan Bunda yang ingin mau ditanyakan, boleh banget. Tadi ya, sesuai dengan yang disampaikan Kang Deden, bahwasanya komunikasi ayah dan bunda itu memang sangat-sangat penting ya untuk pertumbuhan buah hati atau ananda. Dan karena kurangnya komunikasi, ternyata bunda-bunda itu bisa sampai menyebabkan speech delay itu tadi ya. Nah, ternyata berawal dari sana loh. Nah, terus juga kalau memang kita pengen optimal ya tumbuh kembang ananda atau si kecil, selain stimulasi dari orang tua, kita ngajak ngobrol, kita kasih diskusi, kita kasih dongeng, tepuk, menyanyi, atau stimulasi yang lain, kita juga bisa berikan madu ya, salah satunya madu para morina khususnya gitu kan. Ada abrenina untuk lancar bicara atau mengatasi speech delay, untuk meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan anak. Terus ada juga picky eater untuk menambah nafsu makan dan berat badan. Terus ada juga active grow untuk tinggi badan, untuk cepat jalan gitu kan. Tubuh gigi juga. Terus juga ada Paramorina, Paracana untuk mengatasi cacingan. Ada juga terakhir OBP, obat batuk pilek. Nah, ini kita ada 5 varian untuk di madunya dan juga ada 3 varian untuk varian tetesnya. Ada Picky Eater, Active Grow dan juga Abdainina, Bunda. Nah, di sini silahkan ya Bunda sesuaikan manfaat apa yang ingin diberikan untuk Ananda atau untuk buah hatinya. Nanti free konsultasi, Bunda bisa langsung komen di setiap VT kita atau Bunda bisa langsung DM kita di TikTok atau juga bisa DM IG kita. Nah, tautan IG-nya sudah ada ya di profil kita, tinggal dipencet aja itu yang icon IG, itu nanti akan langsung tersambung sama IG kita. Atau Bunda pengen langsung lihat di WA kita juga bisa Bunda. Di mana ya Kak ya? Ada nih di link di bio kita itu kan ada link ya yang bisa langsung dipencet langsung ngarah nanti ke WA. Itu juga bisa langsung nanti langsung komunikasi sama Mimin gitu. Oke, sedikit juga saya akan mereview dikit ya yang tadi disampaikan oleh Kang Deden, bahwasanya tema hari ini kita kan mengembangkan daya pikir dan kreativitas anak melalui mendongeng ya. Jadi mendidik anak itu harus bahagia dan juga baru pintar gitu kan. Nggak mesti kita harus pintar dulu gitu kan baru bahagia. Terus juga anak yang hebat terlahir dari orang tua yang terlibat, bunda-bunda semua. Jadi memang peran ayah bunda itu sangat-sangat penting bagi pertumbuhan gitu, pertumbuhan Ananda gitu ya. Ini tadi serasa flashback banget nih miminnya nih, karena memang saya sendiri kan backgroundnya dari pendidikan non formal ya, bergelut dengan parenting dan juga anak-anak juga. Jadi banyak banget tadi beberapa momen yang memang wah, kayak dosen saya ketika menjelaskan gitu. Gitu ya Bun ya, kita harus menjadi orang tua yang sadar, jangan sampai jadi orang tua nyasar apalagi yang bayar gitu ya. Oke Bunda semua, live-nya besok jam berapa Bunda? Kita besok live mulai jam berapa ya? Mulai jam Bunda mau usul nggak? Mau jam berapa? Nanti kita sesuaikan. Bunda Talita mungkin ada usul Bun, jam berapa? Kita dari pagi bisa sih nanti live dari pagi Bun. Dari pagi kita bisa live nanti sampai siang, sore, dan juga malam juga nanti. Tapi nanti bakal ganti-ganti ini ya. Ganti-ganti hostnya gitu. Kalau saya terus dari pagi kayaknya bakalan tidur, Bunda-Bunda nemenin saya tidur di live gitu. Nah, besok kita bakalan live Bunda, jangan lupa ikutin kita ya. Kalau Bunda udah ngikutin kita pasti nanti itu akan ada pemberitahuan ketika kita live gitu. Besok juga akan ada giveaway, ada potongan harga atau ada promo-promo yang banyak juga. Biasanya kita juga ada ini Bun, ada bonus ketika pembelian berapa nanti bonus produk apa
Gitu. Nantikan kita di live besok ya Bunda semua. Terima kasih pada malam hari ini yang udah join. Makasih banyak, semoga pada malam hari ini yang udah disampaikan oleh Kang Deden Gurame juga bermanfaat. Next time kita akan ada lagi live parenting juga ya, bareng narasumber-narasumber yang lainnya tentunya yang lebih keren, yang keren-keren juga gitu kan. Nah, kalau kemarin kita udah bahas stunting, pernah bahas juga apa namanya? Tadi juga tentang dongeng ya. Terus next juga kita bakal bahas tentang empati, terus speech delay, terus juga banyak banget tema-tema yang sudah kita siapkan loh Bun loh. Jadi pantengin terus, yang belum follow silahkan follow. Terima kasih, semoga bunda-bunda sehat semua. Para Morina, teman tumbuh anak Indonesia, bunda hebat, anak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.